Jadi soal ini nih analisisnya agak panjang, tapi nggak apa-apa. Ini seru. Ini menguji pemahaman lo pada tentang elektrolisis ini sendiri. Jadi kita pokoknya kalau kimia tuh tulis aja dulu yang diketahui. Kadang kan pada bingung kayak step-stepnya kayak gimana kan. Pokoknya tulis aja dulu yang diketahui. Nah ini kan elektrolisis 1 liter. Jadi kita tahu V-nya itu 1 liter. Terus larutan CuSO4 dengan elektroda C. Ini kan tulis di sini elektroda C. Nah, elektroda C ini dia itu inert, jadi nggak ikut bereaksi. Terus I-nya itu 10 ampere. Waktunya 965 detik. Oke, kita lihat soal nomor A. Yang A itu kan ditanya massa tembaga yang mengendap. Kalau misalnya kita mau tahu massa tembaga yang mengendap, sesuatu yang mengendap itu kita analisis dulu nih, ini kita harus bikin reaksi di katodanya atau harus bikin reaksi di anodanya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengendap, pasti dia di katoda kan, karena katoda mengalami reduksi. Berarti dia akan ada zat yang mengendap, gitu kan. Berarti kita bikin reaksi di katodanya. Itu kayak gimana? Nah, sebelumnya si CuSO4 kita reaksiin dulu nih. Jadinya kan Cu2 plus SO4 2 min. Ini si kation. Ini si anionnya. Karena katodanya muatannya negatif, berarti dia bakal narik si kation. Dan si Cu2 plus ini nggak termasuk golongan 1A, nggak termasuk golongan 2A, atau mangan maupun aluminium. Berarti dia bakal langsung tereduksi. Ya kan? Jadinya Cu2 plus ditambah 2 elektron, jadi Cu. Nah, udah kayak gini, gimana nih cara kita tahu massa tembaga yang mengendap? Kita lihat nih yang diketahui ada apa, ada volume, ada elektrodanya apa, ada I sama T. Kalau kita ada I sama T, berarti kita bisa cari mol elektron, atau yang disebut Faraday. Rumusnya apa? I kali T per 96.500 kan. Berarti 10 dikali 965 dibagi 96.500. Kan coret. Ini juga coret. Berarti jadi 0,1 nih. Nah, berarti mol elektronnya itu 0,1. Inti dari Faraday berarti membutuhkan elektronnya itu 0,1 untuk menghasilkan si Cu ini, untuk mereduksi si Cu ini. Berarti di sini molnya itu ini 0,1 mol. Kita udah tahu mol elektronnya. Sekarang kita harus tahu nih mol Cu-nya biar kita tahu massa tembaga yang mengendap berapa. Karena ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1 kan. Berarti di sini itu 1/2 dikali 0,1 mol. Berarti kita tulis di sini molnya Cu itu sama dengan 0,05 mol. Nah, kita mau bahas, kalau ditanya massa tembaga yang mengendap, berarti kan ditanya gramnya kan. Nyantar Kak. Nah, rumus gram itu mol dikali MR-nya. Kan molnya itu 0,05 dikali MR-nya 63,5. Berapa ya? Ada yang tahu nggak tuh berapa? 0,05 kali 63,5. Bentar guys, pakai kalkulator. (0,05) 3,175 Kak. 3,175. Oke, jadi kita tahu massa tembaganya itu 3,175 gram. Oke, kita udah dapet nih yang ini. Ada yang mau nanya nggak? Udah jelas belum?
Yang bagian A ini kita nyari massa terbagai yang mengendap. Udah, Kak. Oke, lanjut ke yang B ya. Kita lihat yang B. Yang B itu ditanya volume gas yang terbentuk. Kalau misalnya volume gas yang terbentuk, itu biasanya pasti di anoda kan. Berarti kita bikin reaksi di anoda. Gimana nih cara bikin reaksi di anodanya? Tadi kita udah tahu kalau misalnya dia CO2 plus SO4 2-, di mana SO4 2-nya itu sebagai si anion. Nah, karena anoda bermuatan positif, berarti dia bakal narik si anionnya. Nah, kita lihat lagi nih, anionnya SO4 2-, reaksinya bakal kayak gimana ya kira-kira? Nah, kita lihat lagi di catatannya. SO4 2- itu masuknya sisa asam okso. Berarti yang bakal teroksidasi airnya kan. Berarti reaksinya kayak gini nih. Oke, lanjut kita tulis aja reaksinya. Berarti reaksinya itu 2H2O menghasilkan 4H plus oksigen ditambah 4 elektron. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal nyari elektronnya nih berapa. Kan ditanya volume gas yang terbentuk. Dari 4H plus, O2 sama 4 elektron, yang gas itu yang mana? Ada yang tahu nggak? Yang O2. Nah, ya benar. Gasnya itu si oksigennya. Terus tadi gue udah jelasin, ini penting banget, BTW. Udah gue jelasin tentang kalau misalnya elektrolisis kan energi listrik jadi reaksi kimia kan. Reaksi kimia ini reaksi redoks. Terus kita tahu kalau misalnya redoks itu terjadi reduksi sama oksidasi. Reduksi itu penangkapan elektron. Sedangkan oksidasi itu pelepasan elektron. Berarti sampai kayak gimana caranya mereka seimbang. Berarti berarti elektron yang masuk itu sama dengan elektron yang keluar kan. Karena tadi kita udah cari nih mol elektron atau Faraday-nya 0,1. Tadi kan yang masuk nih si penangkapan kan katoda, dia kan reduksi, berarti penangkapan elektron 0,1 mol elektron. Berarti yang keluar juga harus 0,1 mol elektron karena dia pakai prinsip redox. Jadi di sini itu juga 0,1 mol. Nah, kalau misalnya di sini 4 elektron, koefisiennya 4, 0,1 mol, berarti molnya CO2, mol O2, itu kan sama aja 1/4 dikali 0,1, gitu kan. Berarti jadinya 0,025 mol. Oke, terus ditanya volume gas yang terbentuk. Ada yang tahu nggak V itu rumusnya apa? Kalau ada hubungannya, kan ini STP ya. STP itu berarti pas 0 derajat Celcius, dan tekanannya itu 1 atm. Ada yang tahu nggak rumus yang ada 22,4-nya itu? Mol dikali 2,4. Yes. Rumusnya itu mol dikali 22,4. Ini kalau misalnya STP. Kalau RTP itu 24,4. Ini namanya standar room temperature, ya gitulah. Oke. Berarti ini molnya tadi 0,025 dikali 22,4. Berapa nih jawabannya? Siapa yang bisa ngitungin? 0,56. Berapa? 0,56. Nah, berarti 0,56 liter. Ini volume O2, volume gas yang terbentuk. Gas yang terbentuk apa? Oksigen. Berapa liter? 0,56 liter. Lanjut ke yang C. Kita ditanya pH elektrolisis. Nah, sedikit review. Sebenarnya pH itu apa sih? pH itu derajat keasaman. Nah, derajat keasaman ini itu dipengaruhi sama konsentrasi H+ sama OH- dalam suatu zat. Ya kan? Nah, berarti dalam hal ini, si pH hasil elektrolisis ini bakal dipengaruhi antara
H plus atau H min, kita nggak tahu nih. Tapi tadi kita lihat dari yang kita pas ngejawab B, itu dihasilkan ada ini nih, ada 4H plus. Iya kan? Ada sih 4H plusnya ini. Berarti yang mempengaruhi pH hasil elektrolisis itu adalah reaksi yang terjadi di anoda. Dan kita bisa ngitung itu pakai persamaan si Faraday-nya juga. Gue tulis ulang aja ya. Gue tulis ulang aja. Reaksi ulang di anoda. Itu kan 2H2O jadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Terus ini 0,1 mol kan. Nah, kita harus cari mol di sini berapa karena koefisien sama 4. Berarti di sini juga 0,1 mol. Kalau kita mau nyari pH, yang tadi gue bilang kalau pH itu dipengaruhi sama konsentrasi H plus atau OH- dalam suatu zat. Berarti kita harus cari konsentrasi dari H plusnya. M itu kan sama dengan N per V kan, mol per V. Berarti sama aja kayak 0,1 dibagi, volumenya berapa? Tadi udah dikasih tahu nih, volume itu 1 liter. 0,5 bagi 1. Berarti ini jadi 0,1 molar. Terus pH itu apa? Sorry. pH itu sama aja kayak minus logaritma dari si konsentrasi H plusnya itu. Berarti jadi pH-nya 1. Udah selesai deh.